Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Suci Nurlianawati F100170180, Mutiara Basmalah F100200181, Fuad Agil Fajri F100200182, dan Muhammad Raihan F100200183 akan berpresentasi mengenai hasil mini riset biopsikologi kami yang berjudul Hubungan Indera Penglihatan dengan Perilaku Individu mengenai persepsi, kesadaran, dan perhatian. Mini riset ini terdiri dari 1. Latar belakang, 2. Tujuan, 3. Metode, 4. Teori, 5. Pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Bab pertama adalah latar belakang riset kami. Biopsikologi adalah cabang psikologi yang menganalisis bagaimana otak, neurotransmitter, dan aspek lain dari biologi mempengaruhi perilaku, pikiran, dan perasaan. Ilmu biopsikologi sendiri mulai berkembang menjadi suatu disiplin neuroscience pada tahun 1949, tepatnya setelah penerbitan buku The Organization of Behavior, karya Donald Oheb. Pembahasan dalam buku tersebut merupakan awal berkembangnya teori dasar dan penguraian mengenai perilaku manusia yang meliputi emosi, pikiran, persepsi, serta ingatan. Ilmu ini juga berkaitan dengan hubungan antara proses psikologis dengan peristiwa fisiologis. Dengan kata lain, menjelaskan fenomena antara pikiran dan tubuh. Para peneliti terus membuat penemuan penting tentang bagaimana otak bekerja dan dasar biologis perilaku. Penelitian tentang evolusi, lokalisasi fungsi otak, neuron, dan neurotransmitter telah memajukan pemahaman kita tentang bagaimana proses biologis mempengaruhi pikiran, emosi, serta perilaku. Selain itu, ternyata untuk mendalami bidang biopsikologi, penting untuk memiliki pemahaman tentang proses biologis serta dasar anatomi dan fisiologi. 3 komponen terpenting untuk dipahami adalah otak, sistem syaraf, dan neurotransmitter. Biopsikologi merupakan ilmu terapan biologi atau hayati dan psikologi atau perilaku manusia. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa sebenarnya biopsikologi merupakan pendekatan psikologi dengan aspek biologi. Seorang ahli yaitu Hartono pada tahun 2016 menyebutkan bahwa ilmu biopsikologi maksud saya tidak lepas dari sifat dan tingkah laku manusia, yang mana sifat dan tingkah laku tersebut merupakan warisan dari induk asal. Misalnya saja, seorang dengan sifat pasif, pendiam, atau dominan. Sebenarnya ketiga sifat tersebut merupakan sifat yang tumbuh secara alamiah atau tidak dipelajari melalui pengalaman. Nah, biopsikologi juga mempelajari bagaimana peranan ilmu perilaku manusia atau psikologi dalam kehidupan. Ilmu psikologi sendiri memiliki beberapa aspek yang cukup luas. Namun dalam penelitian ini, kami hanya akan membahas bagaimana peran persepsi, kesadaran, dan perhatian. Persepsi yang dalam istilah psikologi dapat diartikan sebagai pengalaman indera yang melibatkan rangsangan lingkungan dan tindakan dalam menanggapi rangsangan tersebut. Melalui proses perseptual, dapat diperoleh informasi tentang sifat dan elemen lingkungan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup. Persepsi mencakup panca indera berupa sentuhan, penglihatan, suara, penciuman atau bau, serta rasa. Ini juga mencakup apa yang dikenal sebagai proprioception atau seperangkat indera yang melibatkan kemampuan untuk mendeteksi perubahan posisi dan gerakan tubuh. Ini juga melibatkan proses kognitif yang diperlukan untuk memproses informasi seperti mengenali wajah teman atau mendeteksi bau yang sudah dikenal.
Proses persepsi dan tahap-tahapnya dimulai dengan lingkungan yang kemudian mengarah pada persepsi diri tentang tindakan sebagai respon terhadap rangsangan. Misalnya, proses mengubah cahaya yang jatuh pada retina menjadi gambar visual aktual yang terjadi secara tidak sadar dan otomatis. Kesadaran individu seseorang berkaitan dengan pikiran, ingatan, perasaan, sensasi, dan lingkungan tertentu, yang pada intinya ternyata kesadaran dirasakan oleh diri sendiri dan dunia di sekitar diri sendiri pula. Selama ribuan tahun, studi tentang kesadaran manusia sebagian besar merupakan karya para filsuf. Filsuf Prancis yaitu René Descartes memperkenalkan konsep dualisme pikiran tubuh atau gagasan bahwa meskipun pikiran dan tubuh terpisah, namun keduanya saling berinteraksi. Setelah psikologi ditetapkan sebagai disiplin yang terpisah dari filsafat dan biologi, studi tentang pengalaman sadar menjadi salah satu topik pertama yang dipelajari oleh psikologi awal. Kemudian perhatian, atau dalam psikologi diartikan sebagai konsentrasi kesadaran pada beberapa fenomena hingga mengesampingkan rangsangan lain. Perhatian ini berkaitan dengan pengalaman langsung individu, yaitu adalah kondisi kesadaran saat ini. Berbagai peristiwa pasti selalu terjadi di dunia sepanjang waktu. Masing-masing peristiwa tersebutlah yang mempengaruhi indera seseorang. Demikian pula, peristiwa yang terjadi pada diri seseorang, yang pastinya mempengaruhi perhatian seseorang. Misalnya, representasi peristiwa masa lalu yang disimpan di dalam ingatan seseorang yang dapat diakses oleh kesadaran orang tersebut. Otak memiliki kemampuan pemrosesan yang mengagumkan, namun ternyata kapasitasnya terbatas. Seorang tidak dapat secara sadar mengalami semua peristiwa dan informasi yang tersedia pada satu waktu. Kami ulangi, seseorang tidak dapat secara sadar mengalami semua peristiwa dan informasi yang tersedia pada satu waktu. Demikian pula, tidak mungkin untuk memulai secara bersamaan sejumlah tindakan berbeda yang tidak terbatas. Selain panca indera utama, terdapat pula indera lain yang memungkinkan kita untuk merasakan hal-hal seperti keseimbangan, waktu, posisi tubuh, percepatan, dan persepsi keadaan internal. Banyak di antaranya melibatkan lebih dari satu modalitas sensorik. Persepsi sosial, atau kemampuan untuk mengidentifikasi dan menggunakan isyarat sosial tentang orang dan hubungan, adalah jenis persepsi penting lainnya. Ilmu biopsikologi memiliki cakupan yang sangat luas. Oleh karenanya, kami menetapkan batas penelitian, khususnya peranan indera penglihatan sebagai proses persepsi, kesadaran, dan perhatian. Berdasarkan penjelasan di atas, kami pun menetapkan judul riset kami yaitu Hubungan Indera Penglihatan dengan Perilaku Individu. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, kami pun menetapkan batasan penelitian yaitu untuk memahami dan menjabarkan keterkaitan proses persepsi, kesadaran, dan perhatian melalui indera penglihatan dalam perspektif biopsikologi. Maka, tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui hubungan indera penglihatan dengan perilaku individu yang mencakup persepsi, kesadaran, dan perhatian. Metode penelitian. Riset yang kita gunakan ini termasuk dalam kategori asosiatif, karena metode ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Metode penelitian biopsikologi yang digunakan ini adalah metode analisa karya. Metode ini dilakukan dengan melakukan analisa atas hasil karya, karangan, gambar, atau buku harian yang pernah dibuat. Variabel yang akan diukur juga dalam riset ini adalah variabel indera penglihatan dan variabel perilaku. Variabel penglihatan merupakan variabel X atau variabel independen, sementara variabel pelaku merupakan variabel Y atau variabel dependen. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah literasi dan riset terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian, dan subjek penelitian yang kita gunakan adalah manusia. Lalu ada teori.
Teori yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah teori organismik. Teori ini menjabarkan bagaimana gen mempengaruhi perilaku. Teori ini juga menjelaskan bahwa faktor-faktor biologis berkaitan dengan perilaku manusia, misalnya hormon dan otak. Teori ini menjelaskan bahwa setiap perilaku seseorang pasti dipengaruhi oleh faktor biologis. Organismik berasal dari kata organisme yang diambil dari istilah biologi. Hung-Ling Jackson, seorang neurolog Inggris di tahun 1931, merupakan salah satu pelapor teori ini. Selain itu, ada fisiolog asal Perancis bernama Claude Bernard di tahun 1866 juga mengusung teori ini. Kurt Stein merupakan tokoh paling terkemuka yang menerapkan teori ini. Gertz dan Franz 2013. Kurt Stein menjelaskan bahwa gejala yang ditujukan seorang pasien tidak dapat dipahami begitu saja tanpa adanya pemeriksaan secara keseluruhan. Organismik memiliki arti bahwa organisme memiliki tingkah laku secara keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan. Jiwa dan badan merupakan serangkaian satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa berdiri sendiri. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan. Yang mana pembahasan di sini kami ambil dari penelitian terdahulu atau sebelumnya. Jadi di sini ada beberapa penelitian dari beberapa ahli. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai teori yang dilakukan oleh Smith, Cheng, dan DeRosa pada tahun 2010. Pada ahli ini, berdasarkan sumber literasi peneliti terdahulu dengan analisis hasil karya, kami menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara indera penglihatan dengan perilaku individu. Pembahasan ini menggunakan analisa hasil karya dimulai dari penelitian psikologis berorientasi biologis di Universitas Toronto. Bahwa ahli ini penelitian ini dilakukan oleh Smith, Cheng, dan DeRosa tahun 2010. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan atau perhatian visual dan kemampuan otak untuk secara selektif menyaring informasi yang tidak diawasi atau tidak diinginkan dari mencapai kesadaran bahwa semakin berkurang seiring bertambahnya usia. Hal ini mengapa membuat orang dewasa yang lebih tua kurang mampu menyaring informasi yang mengganggu atau tidak relevan. Sehingga orang dewasa yang lebih tua dengan gangguan perhatian visual memiliki memori yang lebih baik untuk informasi yang tidak relevan. Sehingga dalam studi tersebut, tim peneliti memeriksa citra otak menggunakan pencitraan resonansi magnetik fungsional pada sekelompok orang muda pada usia rata-rata 22 tahun kurang lebih dan orang dewasa yang lebih tua usia rata-rata kurang lebih 77 tahun. Selanjutnya, kami di sini akan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, yaitu dari Noto Atmojo pada tahun 2012. Ahli ini menyebutkan bahwa munculnya perubahan sikap atau perilaku individu hakikatnya seperti proses belajar yang dimulai dari adanya stimulus atau rangsangan. Sehingga stimulus yang efektif ini membuktikan bahwa penerimaan dari perhatian individu dan juga sebaliknya. Stimulus yang tidak efektif misal itu tidak bisa mempengaruhi perhatian individu. Jadi jika stimulus dapat diterima dan dimengerti, stimulus tersebut akan melewati proses selanjutnya. Setelah itu, organisme atau individu akan melakukan pengolahan stimulus sehingga terjadi proses tindakan. Ini menurut ahli Noto Atmojo tahun 2012. Selanjutnya pada penelitian selanjutnya yaitu di sini kami akan menjelaskan mengenai penelitian oleh Putri, Heri Julianti, dan Nurjana tahun 2011. Ahli ini memaparkan bahwa manusia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor biologis atau keturunan dan lingkungan atau sosio-psikologis. Mengapa? Karena faktor biologis ini secara singkat, misalnya contoh, warisan biologis anak dari kedua orang tua yang mana faktor ini bersifat melekat pada diri anak. Contoh adalah kemampuan sensasi dan juga emosi, sementara faktor lingkungan muncul dari lingkungan sekitar, tempat tinggal, lingkungan pertemanan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya, penelitian HAS tahun 2011 yang mengaitkan disiplin ilmu fisika, kimia, biologi, dan perilaku sosial.
Penelitian ini mengandaikan ketika dua individu terlibat satu sama lain secara neurologis, dan karena ini secara fisik digabungkan atau terikat satu sama lain dengan cara yang khusus. Sehingga adanya penghubung yang memadukan perilaku di neurokimia otak. Misalnya, indera kita tertarik atau menolak rangsangan yang kemudian ditransfer melalui otak dan digerakkan melalui perilaku. Gitu. Selanjutnya mengenai penelitian Sulianti dan Saharani tahun 2017, di sini membahas bagaimana peran biopsikologi untuk meningkatkan kekuatan motorik seseorang. Jadi penelitian ini dilakukan dengan eksperimen kuasi dengan subjek penelitian wanita berusia 64 tahun yang pernah mengalami lumpuh akibat stroke ulangan. Jadi penelitian ini berhasil membuktikan bahwa terjadi peningkatan kemampuan motorik pada subjek setelah dilakukan treatment biopsikologi selama 2 bulan. Selanjutnya yaitu penelitian Rubianti pada tahun 2007 yang berjudul Biopsikologi, Learning and Memory. Jadi penelitian di sini membahas bagaimana pendekatan biopsikologi mempengaruhi tingkah laku manusia dan juga hewan sesuai dengan proses biologis. Sehingga ini membuktikan bahwa bahwa biopsikologi mampu menganalisis dan memahami perilaku yang terbentuk pada area otak. Sehingga yang dimaksud di sini itu maksudnya yang dimaksud dengan penelitian ini adalah indera penglihatan. Sementara aspek psikologi dalam penelitian ini yaitu perilaku yang mencakup persepsi, kesadaran, dan juga perhatian. Persepsi itu dapat terbentuk berdasarkan apa yang dilihat secara visual melalui indera penglihatan, kemudian akan ditransfer ke dalam otak untuk merasakan kesadaran, dan kemudian akan muncul aksi atau perhatian. Ya, begitu. Maka selanjutnya akan saya bahas lagi yaitu dari yang panjang lebarnya pembahasan tadi, di sini kami simpulkan bahwa kesimpulan dari inti dari pembahasan itu yaitu bahwa semua literasi tersebut ternyata berhasil membuktikan adanya pengaruh biopsikologi terhadap perilaku. Aspek yang dimaksud di sini yaitu dalam penelitian ini seperti tema yang kita ambil yaitu indera penglihatan. Sementara aspek psikologi dalam penelitian ini adalah perilaku yang mencakup persepsi, kesadaran, dan perhatian. Jadi persepsi seseorang itu dapat terbentuk berdasarkan apa yang dilihat secara visual melalui indera penglihatan, kemudian akan ditransfer ke dalam otak untuk merasakan kesadaran, dan kemudian akan memunculkan aksi atau perhatian. Oke, kita sampai di bagian kesimpulan. Jadi dari semua materi tadi dapat disimpulkan bahwa ilmu biopsikologi ini ternyata berkaitan ya dengan hubungan antara proses psikologis dengan peristiwa fisiologis. Dengan kata lain, fenomena ini terjadi antara pikiran dan juga tubuh manusia. Jadi semua perilaku tersebut merupakan hasil pemrosesan di dalam otak kita. Begitu. Jadi di sini kami simpulkan bahwa awalnya proses perseptual itu terjadi sebab adanya yaitu dari perhatian yang muncul karena pengamatan selektif. Semakin banyak indera dihubungkan dengan apa yang telah diperoleh sebelumnya, maka akan diperoleh lebih banyak arti yang disebut di sini yaitu persepsi. Jadi persepsi ini muncul karena penginderaan yang menghasilkan arti. Agar persepsi itu baik, penginderaan harus sangat peka akan rangsangan. Jadi semakin sensitif indera, maka semakin dapat membedakan berbagai macam hal. Jadi pengamatan yang terjadi saat ini atau masa lampau, yaitu merupakan pengaruh terhadap persepsi yang muncul dari setiap individu, yang pada awalnya persepsi itu merupakan keseluruhan garis besar. Jadi persepsi itu merupakan bagaimana individu menginterpretasikan situasi yang ada di sekitarnya. Dan setiap individu mempunyai cara sendiri yang berbeda dengan individu yang lain. Jadi dapat disimpulkan di sini
bahwa hasil penelitian kami yaitu mengenai analisa hasil karya ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel indera penglihatan dengan perilaku individu. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.